Kisah Nabi Isa dan Raja Jumjumah, dialog dengan ahli kubur. Kisah ini saya dengar dari Ustadz Samsuri Semik sebelum sholat subuh. Beliau selalu mendendangkan cerita ini melalui mikrofon musola di Pondok Pesantren Darussalam Sitiung 1, Kenegarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dalmas Raya, Provinsi Sumatera Barat. Tidak terasa sudah 15 tahun saya lulus dari sekolah tersebut. Saya rindu mendengarkan kisah-kisah tersebut dan akhirnya saya cari di berbagai media. Akhirnya saya menemukan cerita itu. Karena ceritanya panjang, maka akan saya buat 3 episode. Pakai episode segala, kayak sinetron aja. Episode pertama. Selamat mendengarkan, tapi sebelum itu alangkah baiknya gunakan headset supaya suaranya terdengar bagus, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, lalu aktifkan tombol loncengnya supaya Anda terhibur dengan kisah-kisah yang akan kami sajikan. Kisah Nabi Isa dan Raja Jumjumah, dialog dengan ahli kubur. Pada suatu kesempatan, Nabi Isa alaihissalam pernah menjumpai seonggok tengkorak di tengah jalan yang tidak jauh di luar pemukiman manusia. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tengkorak itu dapat berbicara sehingga ia dapat melakukan dialog dengannya. Tengkorak itu adalah bekas seorang raja yang bernama Raja Jumjumah. Atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba terdengar dari mulut kepala tengkorak itu suara. Katanya, "Ya Nabi Isa, telah diperintahkan oleh Allah terhadap tengkorak kering ini agar dapat berkata-kata denganmu. Maka tanyailah apa-apa yang engkau kehendaki. Salam Allah Ta'ala kepadamu, ya Nabi Isa Ruhullah." Nabi Isa berkata, "Hai tengkorak yang kering, kulit pun tidak ada padamu, maka apa-apa yang kutanyakan kepadamu, jawablah, hai tengkorak yang kering." "Tanyakanlah Tuan apa-apa yang dikehendaki hati Tuan. Dengan takdir Allah, hamba akan menjawab segala pertanyaan Tuan." Mulailah pertanyaan-pertanyaan dari Nabi Isa alaihissalam diajukan kepada tengkorak itu. "Hai tengkorak yang kering, laki-laki atau perempuankah engkau? Merdekakah ataukah seorang budak? Islam atau kafirkah engkau? Berbahagia atau sengsarahkah engkau? Mulia atau hinakah engkau? Kaya atau miskinkah engkau? Engkau pemurah atau kikirkah? Raja atau menteri?" Tengkorak kering itu pun menyahut, "Ya Nabi Isa Ruhullah, hamba laki-laki bukan seorang perempuan, dan hamba ini merdeka bukan seorang budak, dan hamba orang Islam bukan seorang kafir, dan hamba orang mulia bukan orang hina, dan hamba orang celaka bukan orang bahagia di akhirat, hamba orang kaya bukan orang miskin, dan hamba seorang pemurah bukan orang kikir, dan hamba seorang baik bukan seorang jahat, dan hamba seorang tua bukan anak muda, dan hamba berasal dari seorang raja bukan seorang menteri." Dahulu ya Nabi Isa Ruhullah, rupa hamba sangat baik dan juga sangat menakjubkan. Lagi elok rupanya dari seluruh rupa, sangatlah gemilang bercahaya. Demikianlah keindahan paras hamba. Jika siapapun yang melihat-lihat rupa hamba, pastilah ia heran dan tercengang dengan postur tubuh hamba yang gagah. Ketahuilah bahwa hambalah yang pemurah di sedaratan Mesir dan Syam. Dahulu kerajaan hamba sangat besar. Pada waktu hamba hendak pergi berangkat atau bertamasa pergi berburu, mungkin berjumlah 16.000 budak
pengiring, belum termasuk hulu balang, menteri-menteri, tentara-tentaranya, sedangkan rakyat hamba tidak terhitung jumlahnya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya juga yang mengetahuinya. Gajah, kuda, dan unta hamba tidak terhitung, banyaknya pula. 16.000 budak hamba diberi pakaian yang beraneka ragam. 4.000 orang mengenakan pakaian seragam yang berwarna kuning. 4.000 lainnya memakai seragam berwarna merah. 4.000 lainnya memakai seragam hijau. Pada pakaian mereka dikenakan emas dan dilengkapi dengan kuda, emas yang bertatahkan batu manikam. Ada pula hiasan burung raja wali dan burung merah, di mana bulunya tersusun dari emas. 4.000 orangnya memegang senjata dari emas. Di sebelah kanan 1.000 orang memegang pedang emas. Di sebelah kiri 1.000 orang memegang keris. Di bagian belakang hamba memegang tombak. 4.000 orang mengendarai kuda sembrani. Di sebelah kanan hamba 1.000 orang penunggang kuda yang berseragam hijau. Di sebelah kiri penunggang kuda berwarna. Di hadapan hamba kuda yang berseragam putih. Para penunggang kuda tersebut mengenakan pakaian berwarna emas dan memegang senjata kerajaan. Ya Nabi Isa Ruhullah, adapun tentara dan rakyat hamba itu tidak terhitung banyaknya, melainkan Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Demikianlah kebesaran kerajaan hamba, ya Nabi Isa Ruhullah. Tidak seorang pun dari raja-raja melakukan perlawanan terhadap hamba, dan tidak pula kerajaan-kerajaannya menyamai kerajaan hamba dan kebesaran hamba. Dahulu seluruh raja pada zaman hamba berada di bawah kekuasaan hamba, serta mereka diwajibkan memberi upeti kepada hamba. Dahulu 30.000 unta di bawah kekuasaanku, gajah, unta, dan kuda tidak terhitung jumlahnya. Ujar Nabi Isa, hai Raja Jumjumah, berapa lama Tuan tinggal dalam kerajaan Tuan? Raja Jumjumah menyahut, ya Nabi Isa Ruhullah, 400 tahun lamanya berada dalam kerajaan hamba. Ya Nabi Isa Ruhullah, dengan dermawannya hamba dalam sehari semalam, hamba pernah memberikan sedekah sebesar 1 juta dinar dan dirham kepada fakir miskin dan musafir. Pada waktu dahulu, setiap hari hamba memberikan pakaian kepada para alim. Demikianlah perihal perbuatan hamba di dunia senantiasa dilakukan. Dahulu seluruh masjid dan musola yang berada di daratan Mesir dan Sam yang perlu diperbaiki akan hamba perintahkan untuk diperbaiki. Demikianlah perihal dari perbuatan hamba di dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, juga yang tidak disembah selainnya, hanya Dialah yang memberikan harta pada hamba. Raja Jumjumah pun menjawab, ya Nabi Isa Ruhullah, amat ajaib dan sangat sukar dan menyakitkan atas seluruh hal yang Tuan tanyakan kepada hamba. Sekarang hamba akan ceritakan kepada Tuan mengenai kematian hamba. Pada suatu kesempatan hamba pergi mandi ke sungai Alham dengan seluruh hulu balang, menteri-menteri, tentara-tentara, dan sebagian rakyat hamba turut serta mengiringi setelah mandi. Hamba naik ke darat kemudian duduk di tepi sungai itu. Hamba pun merasakan kedinginan pada tubuh seperti hendak demam. Hamba segera pulang ke istana. Para pengiring hamba pun terlihat berduka atas keadaan yang dialami hamba. Setelah tiba di atas istana, hamba berbaring di atas permadani yang bersipuhkan emas dan bertahtakan ratna mutu manikam. Kata hamba kepada seluruh menteri dan para budak, hai kalian, pergilah kepada tabib yang telah mengobati aku, kerana selama 4 hari demam masih dirasa, dan aku pun menghentikan atas penyakitku itu. Kemudian datanglah orang yang akan mengobati, namun pengobatannya dirasakan tidak memberi manfaat. Hingga selama 5 hari demam hamba semakin terasa. Lalu hati hamba berkata,
wah badanku, akan berpisahlah nyawa dan badan, seperti seorang yang sangat mengasihi seorang yang lainnya. Kemudian berpisahlah keduanya. Rasanya adalah bagaikan kehilangan kesadaran dan terbakarlah hati keduanya. Dan apapun yang dilakukan bagi hamba tidak akan menjadikan penghibur, karena sangat cintanya kepada sang kekasih dan selalu teringat terhadap perpisahannya tersebut. Demikianlah cintanya kepada nyawa hamba, sangat berpisah dengan badan hamba dari kehendak yang memiliki kehendak itu. Maka ridolah hamba akan kehendaknya ini. Kemudian hamba pun berpikir dalam hati, oh niscaya aku akan mati juga, karena terlihat muka aku menjadi pucat tidak seperti biasanya, dan berduka citalah hamba. Sesaat kemudian terdengar suatu bunyi, katanya, kenalkah engkau terhadap siksaan orang durhaka, karena ia tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, sebagaimana semestinya. Dan hamba lihat seorang laki-laki amat besar datang ke hadapan hamba, kemudian ditikamnya dada hamba. Begitu sakitnya hamba merasakan hal demikian. Tersentaklah diri hamba dan lemah lunglailah dirasakan. Selanjutnya didengar lagi suara, keluarkanlah nyawa orang yang durhaka ini. Maka seluruh tubuh hamba terasa seperti bercerai-berai. Seluruh sendi-sendi tulang hamba terbaring di atas bantal. Ketika itu anak, istri, dan keluarga hamba begitu menangisi karena cintanya kepada hamba. Oh, aku ini akhirnya mati juga pada hari ini. Saat ini telah datang juga ajalku. Waktu itu tidak ada seorang pun yang dapat menolong hamba, dan tidaklah dapat menyertai hamba. Hamba pun melihat seluruh anak istri dan seluruh keluarga hamba. Maka hamba melihat seluruh anak istri dan keluarga hamba menangis dengan sangat berduka karena sayangnya kepadaku. Pada saat itu tidak seorang pun dapat memberikan faedah dan manfaat kepada hamba, melainkan karena apa-apa yang telah diberikan kepada para ulama dan fakir miskin dahulu, itulah yang menolong hamba. Sedangkan apa-apa yang baik, kenikmatan, makanan yang dimakan, pakaian yang terbuat dari emas yang dipakai dahulu, kini ia menjadi siksaan dan azab kepada hamba. Kemudian datanglah malaikat maut kepada hamba dengan bunyinya yang berat. Kepala dan kakinya berada pada 7 lapis langit hingga ke 7 lapis bumi, serta sebelah sayapnya merupakan azab dan sayap lainnya adalah rahmat. Ketika itu mukanya ada 6, ya Nabi Isa Ruhullah, ke-1 dari atas, kedua muka kanan, ketiga muka kiri, keempat di bagian depan, kelima di bagian belakang, dan keenam di bagian bawah. Sekian dan terima kasih. Kita tunggu cerita selanjutnya di episode